bahwa Manchester United, Erik ten Hag masih diselimuti dengan problematika yang menurut saya tidak akan mudah, tidak akan sederhana, dan jika penanganannya salah, maka itu akan mengganggu perjalanan Manchester United dan Erik ten Hag sendiri di musim yang akan berjalan ini. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Sabtu besok 6 Agustus kick off Liga Inggris. Jadi saya mau sedikit memberikan sudut pandang tentang Liga Inggris. Terutama saya mau melihat angle dari sudut Erik ten Hag, pelatih baru dari Manchester United. Jadi kalau saya lihat Erik ten Hag musim ini masuk ke Liga Inggris, ini hampir mirip. Sekali lagi tidak mirip, tetapi hampir mirip lah dengan kedatangan Jose Mourinho ke Liga Inggris tahun 2004. Jadi pada saat itu Jose Mourinho datang ke Liga Inggris menangani Chelsea 2004, itu posisinya, situasinya kurang lebih mirip dengan situasi Erik ten Hag masuk ke Liga Inggris saat ini. Jadi ketika itu di era Jose Mourinho yang sedang berkuasa di Liga Inggris kan adalah Sir Alex Ferguson, Manchester United bersama Arsene Wenger, Arsenal. Jadi dua pelatih kawakan itulah yang sedang menguasai Liga Inggris. Sir Alex Ferguson yang sejak 83 menangani Manchester United dan Arsene Wenger yang sejak 96 menangani Arsenal. Nah kan kurang lebih situasinya mirip sekarang. Sekarang dua di atas yang sedang menguasai Liga Inggris kan adalah Manchester City dengan Pep Guardiolanya, lalu Liverpool dengan Jurgen Klopp-nya. Itu dua penguasa di Liga Inggris. Di era Mourinho datang ada Sir Alex Ferguson dengan Arsene Wenger. Di Erik ten Hag datang sekarang sebetulnya Liga Inggris sedang dikuasai oleh Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Cuma bedanya Jose Mourinho pendekatannya menurut saya sangat jenius, sangat cerdas. Jadi waktu itu dia datang dengan bekal sebagai juara Liga Champions 2004 bersama Porto. Jadi dia datang ke Liga Inggris menghadapi dua kawakan, dia tidak dalam posisi minder atau inferior. Maka pendekatannya sangat luar biasa kalau menurut saya Jose Mourinho waktu itu. Jadi kalau ingat teman-teman Gocek Bung Toel, dia bilang seperti ini, "Please don't call me arrogant, but I am European champion," katanya. "And I think I am a special one." Itu Jose Mourinho waktu datang tuh bulan Juni 2004. Jadi sejak itulah dia atau julukan The Special One melekat pada Jose Mourinho. Dia datang, dia memberikan pernyataan kuat, pernyataan tegas kepada publik sepak bola dunia. Dia akan menghadapi dua kawakan, untuk itu dia perlu mensejajarkan diri. Caranya, dia menaikkan nilai dirinya. Itu tadi, kalimat seperti tadi yang disampaikan oleh Jose Mourinho. "Please don't call me arrogant, but I am European champion, and I think I'm a special one," dia bilang ya Jose Mourinho. Sejak itulah dia bersaing dan dua musim berturut-turut 2005-2006 Jose Mourinho bersama Chelsea bisa merebut hegemoni atau kejayaan dominasi dari Manchester United, Sir Alex Ferguson dan juga Arsene Wenger bersama Arsenalnya. Itulah Jose Mourinho. Nah kurang lebih kan saya menganggap bahwa situasinya nggak beda jauh. Erik ten Hag datang ke Liga Inggris dengan positioning dominasi ada pada Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Tapi Erik ten Hag datang tanpa modal Liga Champions. Jadi belum juara Liga Champions. Prestasi terbaiknya kan semifinal Liga Champions bersama Ajax. Kalau juara domestik dia sudah melakukannya bersama Ajax. Jadi ada yang kurang lah kalau dari segi kadar atau karat. Kalau ibarat emas kan karatnya belum 24 karat karena belum juara Liga Champions dibandingkan Jose Mourinho waktu datang ke Liga Inggris. Tapi Erik ten Hag menjanjikan sesuatu, menjanjikan sesuatu harapan lah bagi Manchester United di Liga Inggris, bagi Manchester United musim yang akan berjalan ini 2002-2003. Soal disiplin oke lah, kita paham soal bagaimana filosofi bermainnya juga akan ini. Hanya menurut saya problematika Ten Hag ini akan berat dan rumit.
Karena contoh, untuk transfer pemain aja belum semuanya bisa mulus. Memang sudah mendapatkan Lisandro Lopez, mendapatkan Christian Eriksen, tapi apa yang diinginkan dari Frenkie de Jong kan belum berhasil nih. Belum tuntas, transfernya belum berhasil didapatkan. Tyrell Malaysia juga dapat untuk bek kiri, tetapi belum semua target transfernya berhasil didapatkan oleh Erik ten Hag. Kedua, nomor 9, striker nomor 9-nya belum ada. Belum dapat striker nomor 9 yang bisa bersaing seperti Manchester City dengan Erling Haaland-nya dan juga Liverpool dengan Darwin Núñez-nya. Itu dari sisi transfer. Persoalan lain adalah soal otoritas dia, wewenang dia terkait Ronaldo, terutama Cristiano Ronaldo, masa depan Ronaldo. Ronaldo jelas menjadikan, menurut saya sih, bisa jadi duri dalam daging. Ketika Erik ten Hag tidak bisa tegas-tegas menyatakan apakah Ronaldo bagian dari skemanya atau bukan, itu akan jadi duri dalam daging. Akan menjadi handicap dalam perjalanan Erik ten Hag. Memang belakangan, kemarin kalau ditanya wartawan, media, Erik ten Hag selalu bilang bahwa Cristiano Ronaldo bagian dari skemanya. Bagian dari konsep yang akan dia kerjakan. Tetapi Ronaldo sendiri kan kelihatannya sudah tidak menginginkan bermain untuk Manchester United. Karena dia ingin main di Liga Champions. Persoalannya sampai saat ini, belum ada klub besar yang bermain di Liga Champions yang tertarik atau bersepakat dengan Ronaldo untuk terjadinya transfer, kesepakatan itu. Dan kita lihat, tidak ikut tur pramusim ke Bangkok, ke Australia, dan akhirnya baru ikut uji coba pramusim waktu lawan Rayo Vallecano, draw 1-1, main di babak pertama. Lalu juga kelihatan ada diskusi, ada perdebatan yang oleh media-media sana disebut bahwa mereka bertatap muka tapi mereka tidak saling memandang. Mereka tidak ada kontak mata, lalu seperti diskusi atau perdebatan yang tidak bisa diterima secara 100% oleh Ronaldo. Dan akhirnya kita tahu bahwa dari kejadian dari uji coba dengan Rayo Vallecano itu, Ronaldo pulang lebih dahulu, meninggalkan timnya atau pulang keluar dari stadion lebih dahulu sementara timnya masih bermain di babak kedua. Ini pun sudah secara tegas dinyatakan oleh Erik ten Hag bahwa sesuatu yang tidak bisa diterima. Menurut saya, Erik ten Hag memang harus bersikap lebih tegas terkait status Ronaldo. Jika konsepnya adalah konsep baru dan dia sedang membangun sesuatu yang baru, sistem baru, kultur baru di Manchester United, dalam pandangan saya, hemat saya, Erik ten Hag nggak harus menyertakan Ronaldo dalam skema konsep Manchester United di masa yang akan datang. Harus tegas-tegas sejak awal. Karena kalau tidak tegas, ini akan bisa berbalik menjadi bumerang. Karena akan mengganggu otoritasnya sebagai pelatih, mengganggu otoritasnya sebagai bos di kamar ganti pemain Manchester United. Ini yang perlu disadari oleh Erik ten Hag, terutama dengan kejadian uji coba lawan Rayo Vallecano yang kemudian Cristiano Ronaldo meninggalkan tim sebelum pertandingan usai. Dan Erik ten Hag mengatakan sesuatu yang tidak bisa diterima. Menurut saya, Erik ten Hag harus belajar dari ketika Pep Guardiola menangani Barcelona untuk pertama kalinya tahun 2008. Ketika itu sebelumnya adalah era kejayaan dari Ronaldinho, tapi memang ada proses sedang decline waktu itu secara tim maupun juga secara kebintangan dari Ronaldinho. Dan Pep memutuskan untuk tidak menyertakan Ronaldinho dan Deco pada skema Barcelona yang akan dia kerjakan atau dia bangun, yang kemudian menjadi berhasil dan hebat di periode 2008 sampai 2012. Satu-satunya bintang yang waktu itu masih bertahan adalah Samuel Eto'o, tapi juga hanya bertahan satu musim, 2009. Setelah itu dilepas. Jadi menurut saya, jika Erik ten Hag yakin pada filosofi, pada konsep, pada prinsip yang akan dia bangun bersama Manchester United dengan keyakinan filosofi sepak bolanya, maka menurut saya Erik ten Hag tidak harus terbebani dengan Cristiano Ronaldo. Karena situasi terakhir itu menunjukkan adalah hal yang sangat mengganggu perjalanan MU di musim mendatang. Karena satu hal, Erik ten Hag datang ketika Liga Inggris dalam
dominasi dua pelatih kawakan, Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Sama seperti ketika Mourinho datang, ketika Liga Inggris dikuasai, didominasi oleh dua pelatih kaliber, dua pelatih kawakan, Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger. Jadi, Erik ten Hag harus melihat sejarah kedatangan Jose Mourinho 2004, dan dia juga harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola di Barcelona 2008 ketika menyisihkan Ronaldinho dan Deco di musim pertamanya. Karena saya melihat Erik ten Hag adalah tipe pelatih yang ingin membangun filosofinya. Walaupun dia mengincar, mayoritas yang diincar adalah mantan-mantan pemain binaannya di Ajax Amsterdam. Lisandro Martinez sudah masuk, Frenkie de Jong belum, Anthony juga belum, Anthony Ajax. Jadi itulah sudut pandang saya melihat bagaimana di awal musim ini, memasuki gerbang pembuka musim ini Liga Inggris, bahwa Manchester United, Erik ten Hag masih diselimuti dengan problematika yang menurut saya tidak akan mudah, tidak akan sederhana, dan jika penanganannya salah, maka itu akan mengganggu perjalanan Manchester United dan Erik ten Hag sendiri di musim yang akan berjalan ini. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.